Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidwi Anjani dengan NIM 23070200024. Di sini saya akan melakukan uji SPSS dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan di BPR dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Data ini saya dapatkan melalui survei yang ada pada Google sehingga data tersebut digolongkan sebagai data primer. Jadi mari aja kita langsung ke praktiknya. Pada kolom data view ini sudah saya masukkan datanya, lalu kita klik variable view. Pada kolom name ini akan saya ganti sebagai X1, X2, lalu Y. Lalu pada label kita isi dengan kepemimpinan. Yang kedua itu motivasi. Yang ketiga kinerja karyawan. Lalu pada bagian measure kita ganti ke scale tiga-tiganya. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama itu ada uji normalitas. Kita klik analyze, regression, kita klik linear. Nah, pada bagian ini, saya akan memasukkan X1 dan X2 itu sebagai variabel independen. Lalu saya akan masukkan kinerja karyawan sebagai variabel dependen karena kinerja karyawan itu dihasilkan dari adanya hubungan variabel independen ini, kedua ini. Lalu saya akan klik save. Kita klik pada bagian residual, yang bagian unstandardized, kita klik atau kita centang, continue. Oke, Lalu kita balik ke ini. Nah, pada data view sehingga kita dapat output res 1 ini. Nah, selanjutnya kita akan klik analyze. Kita pilih non-parametric test, legacy dialog. Kita klik yang one sample KICAS. Nah, pada bagian ini kita klik unstandardized residual atau res 1. Itu kita masukkan ke test variable list. Dan kita klik OK. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Untuk interpretasinya akan saya analisis di akhir video ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan prakteknya terlebih dahulu. Untuk uji normalitasnya sudah selesai, lalu kita akan lanjut ke uji heterokedastisitas. Pertama kita klik transform, klik compute variable. Pada target variable diisi dengan ABS underscore. Lalu pada bagian numerik akan saya isi dengan ABS kurung buka, lalu kita klik unstandardized residual, kita pindahkan ke numeric expression, lalu kita kurung tutup. Lalu oke. Nah, setelah itu kita balik lagi, kita klik analyze, regression, linear. Nah, pada bagian ini, dependennya itu kita buang atau kita gantikan yang bagian kinerja kalian ini, diklik, kita keluarkan, kita ganti dengan ABS REST ini, kita masukkan. Nah, selain itu pada bagian save, itu kita uncentang pada bagian unstandardized ini. Kita hapus. Lalu continue, kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolenialitas. Kita klik analyze, regression, linear. Pada bagian dependennya kita ganti lagi, kita keluarkan ABS res, lalu kita masukkan Y-nya ini kinerja karyawan. Setelah itu pada bagian statistik kita centang yang collinearity diagnosis. Continue. Oke. Nah,
kita sudah selesai melakukan regresi linear berganda. Selanjutnya saya akan masuk kepada interpretasinya di sini. Nah, yang pertama itu uji asumsi klasik. Yang pertama itu ada uji normalitas. Ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada bagian ini yang kita lihat itu pada bagian yang asim ini, signifikan ini, dua tail, two tail, itu sebesar 0,2000. Nah, di sini ada bagian jika nilai signifikasinya itu lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Jadi pada uji normalitas ini, kalau kita buka di SPSS, itu ada di bagian tas. Ini sama ya jawabannya atau outputnya. Jadi data kita itu terdistribusi normal. Sehingga kita bisa lanjut ke tes selanjutnya atau uji selanjutnya. Lalu selanjutnya kita ke uji heterokedastisitas. Yang kita lihat itu pada tabel koefisien. Di sini signifikasinya itu sebesar 0,403 dan 0,920. Nah, jika nilai signifikasinya lebih dari atau sama dengan 0,05, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, pada kedua variabel ini, variabel independen itu nilai signifikasinya kan 0,403 dan 0,920 itu lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji yang saya lakukan sebelumnya itu tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Lalu selanjutnya uji multikolenialitas pada bagian koefisien. Yang pertama itu kita akan lihat di bagian tolerance itu sebesar kepemimpinannya itu sebesar 0,997, lalu ada motivasinya itu juga sama dengan 0,997. Jadi dapat disimpulkan uji yang saya lakukan itu tidak terjadi multikolinearitas karena nih, jika nilai toleransi lebih dari atau sama dengan 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, lalu uji multikolinearitas itu tuh juga bisa dilihat pada nilai VIF. Nih, jika nilai VIF kurang dari atau sama dengan 10, maka multikolinearitas. Jika nilai VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nah, pada di sini kan kita bisa lihat kepemimpinannya itu sebesar 1,003 dan motivasinya itu sebesar 1,003. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai VIF itu kurang dari 10. Jadi pada uji yang saya lakukan ini tidak terjadi multikolinearitas. Lalu kita masuk kepada uji hipotesis. Nah, pada bagian ini regresi linear berganda, kita ambilnya dari tabel koefisien. Nilai konstanta 6382 ini itu artinya jika variabel kepemimpinan dan motivasi kerja tidak dimasukkan dalam penelitian, maka kinerja karyawan masih meningkat 6,382. Lalu ada nilai koefisien B ini sebesar 0,408. Artinya jika variabel kepemimpinan ditingkatkan lebih baik lagi, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,408% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Lalu ada nilai koefisien yang B2 ini 0,222. Artinya jika variabel motivasi kerja ditingkatkan 1% lebih baik lagi, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,22% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Lalu selanjutnya kita ada uji parsial atau uji T. Yang kita lihat ini pada bagian SIG ini, ada kepemimpinan itu sebesar 0,09, lalu ada motivasi sebesar 0,239. Nah, kalau signya atau signifikasinya itu kurang dari 0,05 itu berarti signifikan. Yaitu variabel independen itu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau variabel atau kinerja ini. Nah, kalau misalkan
Lebih dari 0,05 itu tidak signifikan. Sehingga dapat dibacanya seperti ini. Pada variabel kepemimpinan, itu signifikasinya itu sebesar 0,009 tadi. Ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau H1-nya itu diterima. Lalu untuk motivasi kerjanya itu signifikasinya itu sebesar 0,239, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau nolnya itu diterima. Jadi hanya kepemimpinan yang signifikan mempengaruhi kinerja dengan motivasi kerja itu tuh tidak berpengaruh. Selanjutnya ada uji simultan atau uji F. Nah, di sini kita bisa lihat signifikasinya itu 0,015 sehingga dapat disimpulkan bahwa signifikasinya itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan dan motivasi kerja itu berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Lalu ada uji koefisien determinasi atau R-square. Di sini kita ambil dari model Sumery. Di sini diperoleh bahwa R-square-nya itu sebesar 0,284, di mana nilai R-square ini menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan dan motivasi itu hanya berpengaruh 28,4% kinerja pegawai, sedangkan 71,6 sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi ini. Baik, sekian atas penjelasan saya mengenai uji regresi linear berganda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.